Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Arisandi, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Kelas A angkatan 2023 semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang TKM, yang mana TKM Kaizen dan pengendalian kualitas. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui filosofi Kaizen itu seperti apa. Filosofi Kaizen itu adalah Kaizen berarti perubahan menuju kebaikan dan perbaikan secara terus-menerus. Maksudnya itu perbaikan terhadap produk ataupun barang secara terus-menerus. Ya, Kaizen itu berasal dari budaya kerja Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Filosofi Kaizen itu menekankan perbaikan kecil yang konsisten setiap hari. Jadi ketika perbaikan itu dilakukan setiap hari, meskipun perbaikannya itu kecil, maka itu akan menjadikan produk ataupun sesuatu yang kita buat itu lebih baik, seperti itu. Terus filosofi Kaizen itu melibatkan seluruh elemen organisasi dari manajemen hingga operator. Jadi tidak pilih-pilih, meskipun bos ataupun siapa di situ, tidak ada pilih-pilih seperti itu melibatkan seluruh, bukan hanya satu ataupun per individu. Terus filosofi Kaizen itu masalah dianggap peluang untuk meningkatkan kualitas. Jadi ketika ada masalah itu bukan malah membantah ataupun memarahi karyawan atau saling menyalahkan satu sama lain, tetapi itu dianggap peluang untuk meningkatkan kualitas. Karena ketika produk sudah ketahuan kekurangannya, maka itu pasti akan diperbaiki. Itu yang dikatakan filosofi Kaizen. Terus total quality management TKM, yang mana strategi manajemen yang menempatkan kualitas sebagai fokus utama. Jadi TKM itu adalah suatu cara ataupun suatu strategi manajemen yang mana itu lebih mengedepankan kualitas, bukan hanya hasil seperti itu. Terus berorientasi pada kepuasan pelanggan. Kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya total quality management itu mengedepankan kualitas dan juga kepuasan pelanggan, seperti itu. Terus ada yang namanya konsep 3M dan budaya 5S. Yang pertama 3M. M itu ada moda, terus ada mori, ada mora. Nah, moda itu pemborosan. Yang kedua itu mora, ketidakseimbangan. Yang terakhir itu mori, beban berlebih. Itu konsep 3M dan budaya 5S. Tujuannya menghilangkan inefisiensi dalam proses kerja. Jadi kayak pemborosan, ketidakseimbangan, terus juga beban berlebih, maka itu beban berlebihan, maka itu oleh konsep 3M, yang mana tujuannya menghilangkan inefisiensi dalam proses kerja. Ada juga budaya 5S, seri, seton, siso, shikitsu, shitsuke, yang mana dalam Indonesia dikenal sebagai 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, seperti itu. Terus lingkungan kerja rapi meningkatkan efisiensi dan kualitas. Terus juga siklus PDCA dan 7KC Toll, yang mana PDCA itu plan, do, check, action sebagai metode perbaikan berkelanjutan. Itu ketika ada sesuatu yang rusak, produk yang rusak, maka plannya apa nih? Terus donya apa? Seperti itu. Implementasi rencananya seperti apa? Ketika sudah mempunyai rencana, mempunyai plan, maka implementasinya apa? Terus yang ketiga itu cek, evaluasi hasil berdasarkan data. Maksudnya ketika sudah ada rencana, sudah diimplementasikan, maka dievaluasi apa ini yang kurang, yang belum sempurna itu apa, seperti itu. Terus juga ada action. Action itu standarisasi atau perbaikan lanjutan. Jadi terus ketika sudah dievaluasi, sudah direncanakan dan juga sudah diterapkan, maka terus dijaga standarisasinya, seperti itu. Terus kecitol penting, mana cek set dan diagram Pareto. Studi kasus.
produksi saset kopi. Misal data cacat produk, underweight, lacking, unsold, overweight, empty. Analisis Pareto menunjukkan 80% masalah berasal dari dua cacat utama. Terus masalah utama underweight dan lacking. Solusi Kaizen fokus pada kalibrasi mesin dan sistem penyegalan. Jadi dari solusi dari filosofi Kaizen tadi yang dijelaskan, maka itu pada kalibrasi mesin dan sistem penyegalan. Jadi itu solusinya. Pendekatan ini meningkatkan kualitas tanpa merombak seluruh proses. Jadi tidak harus diubah semuanya, kan, tapi dicek satu persatu. Maka filosofi Kaizen itu, maka itu tidak harus merombak semuanya, pasti ketahuan cacatnya di mana, seperti itu. Mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.